Selamat pagi buat teman-teman belajar trading. Jadi kalau teman-teman di sini mendengarkan nanti mungkin bakal ada suara ayam-ayam ya karena ini masih pagi ya teman-teman. Kita di hari Senin ini kita bakal bahas tentang saham perkoalan, dimana kalau kita lihat di saham perkoalan harga komoditi dia sebenarnya naik ya teman-teman. Sebenarnya dia masih dalam kondisi yang uptrend dalam komoditinya. Akan tetapi di beberapa hari ini atau mungkin beberapa hari yang lalu harga saham koal itu cenderung dalam kondisi turun. Ya mungkin bandar sedang ingin memindahkan asetnya ke saham lain atau memiliki strateginya masing-masing untuk di markdown, mengurangi dari populasi retail. Kita tidak ada yang tahu di strategi market makernya seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat seperti yang kita ketahui tadi, harga saham komoditinya sebenarnya naik teman-teman, masih dalam kondisi yang bullish. Semoga di bulan-bulan ini di akhir tahun biasanya harusnya Eropa memiliki tekanan beli yang cukup banyak di komoditi koal karena mereka sedang mengalami musim dingin. Harusnya koal juga masih mengalami penaikan seperti itu. Tapi kita tidak tahu skenario dari market di di komoditi koal. Yang jelas kita hanya bisa berharap dan menganalisa. Tinggal kita disiplin atau tidak seperti itu. Karena kalau kita lihat kemarin juga terlampau ketinggalan untuk saham koal naik, di mana komoditi koal dia naik tinggi akan tetapi saham koalnya di situ-situ aja. Kecuali ada beberapa saham yaitu ITMG dan Indi itu yang lumayan naik, tapi juga tidak cukup tinggi seperti itu. Lanjut saja ke teknikal analisa dari saham-saham koal tersebut. Di sini ada PTBA, ITMG, Harum, Indi, dan juga Adaro. Kita mulai dari PTBA terlebih dahulu. PTBA kemarin ditutup hammer bearish ke arah bawah di posisi 2080. Kita lihat asingnya juga net sell. Penjualan paling banyak dilakukan oleh ZP dan juga BK. Ini adalah broker yang cukup mengerikan. Kalau kita lihat bandarmologinya PTBA juga padahal diakumulasi sama asing. Diakumulasi sama bandar, tapi didistribusi oleh asing. Ya berarti udah mulai ada tekanan beli di PTBA ini. Ada sedikit tekanan beli maksud saya. Karena PTBA juga perusahaan yang besar, seharusnya bisa lebih besar dari ini. Tapi karena kita melihat IHSG kemarin merahnya sedang tidak enak, mungkin 0,41 diakumulasi oleh bandar cukup menurut saya untuk PTBA. Kalau kita lihat secara teknikal analisanya untuk PTBA sendiri, kenapa jadi Adaro? Nah ini dia PTBA. Kalau teman-teman mau angkut masih di area tanggung di 2080 karena dia ada support di posisi 2000. Walaupun menurutku cukup cantik di mana kemarin dia turun, volumenya juga ikut turun. Walaupun stok RSI-nya dia udah tajam menuju ke bawah. Jadi perlu hati-hati buat teman-teman, Barcat juga udah di bawah 0. Walaupun secara stok RSI dia udah mau membentuk golden cross, tapi kemarin sepertinya digagalkan ya. Udah mau membentuk turun kembali seperti itu. Jadi teman-teman perlu hati-hati untuk PTBA walaupun volumenya juga semakin kecil, tapi kita juga perlu waspada karena ini di posisi yang tanggung. Ada support di 2000 dan ada resisten di 2160. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua kita memiliki ITMG di mana kemarin tutup dengan posisi 15.250 atau turun 200 poin, di mana kemarin asing net buy. ZP pembelian paling banyak, sedangkan tadi PTBA ZP penjualan paling banyak. YUCS BK masih keluar di ITMG seperti itu. Kalau kita lihat broker summary-nya untuk ITMG di sini, bandarmologinya dia keluar. Kebalikannya sama PTBA tadi, PTBA asingnya keluar, bandarnya masuk. Kalau ITMG bandarnya keluar, asingnya masuk seperti itu. Kalau kita lihat secara analisa teknikalnya, PTBA kemarin jebol di area
support dia, area support dia di berapa ini, bentar, di 15.450 atau 15.500. Kalau pengen aman ya harusnya PTBA nanti di hari Senin tutup di atas 15.000. Seperti itu bagus lagi. Kalau di atas 15.600 itu bagus lagi. Tapi ya mending di atas 15.500 terlebih dahulu untuk amannya. Karena bar chart juga udah tajam menuju ke bawah, hampir menuju nol. Walaupun kemarin juga stok RSI dia gagal untuk golden cross. Seperti itu. Kita lihat skenarionya di hari Senin bakal seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Kemarin juga udah sempat uptrend tapi ternyata digagalkan karena IHSG tidak mendukung. Kayak gitu. Udah membentuk higher high ternyata gagal. Dibawa turun kembali. Ada area sub resisten dia nggak mampu breakout dari resisten. Seperti itu. Kemarin juga dia turun dan volumenya juga ikut turun. Ini kabar bagusnya untuk saham perkoalan. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya kita ada Harum, dimana Harum ditutup di area 4.800. Kalau kita lihat asing net sell, penjualan paling banyak CC, pembeli paling banyak KI, tukar-tukeran barang mereka. Kita lihat untuk Harum, broker summary-nya, bandarnya keluar, asingnya keluar. Ya gak masalah, karena Harum kalau kita ingat-ingat kembali dia juga sedang buyback. Jadi aku udah bilang dari sebelum-sebelumnya bakal turun dulu ke 4.800 atau bahkan jebol gitu kan. Kemarin betul sempet jebol. Ya karena kalau buyback itu biasanya di hari-hari pertama dia bakalan naik, tapi selanjutnya cenderung sideways atau bahkan turun kayak gitu teman-teman. Ya jadi tergantung strategi dari teman-teman, karena di market merah pun teman-teman bisa cuma dengan strategi yang baik kayak gitu. Bar chart juga udah tajam di bawah nol. Stok RSI tapi dia membentuk dead cross dan juga bar chart di bawah nol tajam menuju ke bawah. Seperti itu. Harum menurutku masih belum menarik karena dia masih buyback. Makanya aku tinggalkan beberapa hari yang lalu walaupun dia udah sampai di area support. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya kita punya Indi, dimana Indi biasanya dia bergerak paling cepat di antara teman-temannya. Dia turun 2% atau ke minus 35 poin, dimana asing kemarin masuk tipis. Penjualan paling banyak retail yaitu Mirai Aset Sekuritas atau YP. Kalau kita lihat di broker summary-nya ini dia broker summary, bandarnya keluar walaupun asingnya masuk sama seperti ITMG tadi. Kalau kita lihat secara teknikal analisanya, Indi juga berada di area support di dekat-dekat 1300. Ya kalau teman-teman mau 1300 bisa di buy, atau kemarin udah buy di 1300 sampai 1290 teman-teman bisa simpen, tapi syaratnya jangan jebol ke 1300 untuk hari ini. Seperti itu. Walaupun kemarin volumenya juga cukup tinggi teman-teman. Penurunan tapi volumenya tinggi, perlu hati-hati buat teman-teman. Dan bar chart juga tajam menuju ke bawah, hampir di bawah nol. Seperti itu. MACD sama seperti teman-temannya, gagal membentuk dead cross, batal membentuk golden cross. Seperti itu teman-teman. Ya menurutku wait and see dulu aja kalau yang belum punya. Tapi kalau mau beli mungkin bisa di area 1305 atau 1300. Tapi kalau seumpama 1300 jebol, sell dulu aja. Seperti itu untuk skenario dari Indi. Kita lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir kita punya Adaro, dimana Adaro juga biasanya turunnya pelan-pelan. Hari ini turunnya cukup mengerikan, 2% atau di bawah hammer bearish seperti itu. Asing net sell cukup banyak, minus 22 billion,
pembelian paling banyak retail Mirai Aset Sekuritas, penjualan paling banyak BB dan juga BK. BB, BK, YU, wah mengerikan. Asing keluar semua. Kalau kita lihat secara bandarmologinya, Adaro menurutku dia juga belum menarik. Bandarnya keluar minus 7,75. Asingnya minus 22. Kalau kita lihat secara teknikalnya juga Adaro menurutku agak rumit juga dia. Dia kemarin breakdown dari area uptrend, terus dia breakdown dari area support. Ya kalau mau dilanjutin ya ke 1205 gitu. 1205 ini area-area support dia. Dia kemarin juga membentuk engulfing ternyata. Engulfing bearish. Batang semua. Jadi masih perlu diwaspadai. Kemarin juga sempat naik volumenya, bar chart di bawah 0 hampir tertuju, dan juga masih menukik ke bawah tajamnya, dan juga dia hampir membentuk dead cross. Jadi perlu hati-hati untuk stok RSI dia. Jadi menurutku untuk Adaro yang belum menarik, ya harusnya dia lanjut dulu ke 1205. Kalau 1205 tidak dipentalkan ya mungkin bisa naik-naik lah untuk Windows dressing. Tapi nggak tahu skenarionya. Apakah bandar memang udah bener-bener keluar atau sedang di markdown. Seperti itu untuk Adaro, karena Adaro juga pergerakannya paling lambat daripada teman-temannya. Ya wajar, karena dia punya market cap yang cukup besar menurutku dibanding yang lain, 39 triliun. Dibanding Indi 6 triliun, Harum cuma 12 triliun, ITMG cuma 17 triliun, apalagi PTBA 23 triliun seperti itu. Jadi wajar untuk Adaro, harusnya dia paling pelan, ternyata kemarin paling cepat turunnya. Seperti itu untuk Adaro. Mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman akan membeli apa atau bisa menganalisa sesuatu yang baru seperti itu, bisa saling sharing seperti itu teman-teman. Terima kasih yang udah bergabung di video belajar trading untuk pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa tetap cuan di jalur yang benar. Seperti itu, jangan jadikan video kami sebagai rekomendasi mutlak dan percayalah terhadap analisa-analisa yang dilakukan teman-teman sendiri. See you next time, happy nice day.